Babak 796 Dewi Perang versus Legiun Mayat Hidup. Apakah Black Flame menggunakan alat pemanggil? Apa gunanya menggunakan alat pemanggil saat ini? Dia akan melawan 1000 ahli yang mendekati standar Daystar. Bahkan jika kita semua yang menonton di sini melawannya, kita belum tentu menang, apalagi beberapa panggilan tingkat 6. Ketika para penonton melihat beberapa susunan pemanggilan di alun-alun, mereka semua bingung dengan tindakan Si Feng, dan mereka hanya bisa melihat situasi ini sebagai upaya Si Feng untuk menunda hal yang tak terhindarkan. 1000 orang ahli lantai 5 di bawah level 200 bahkan dapat dengan mudah menaklukkan ruang bawah tanah mode tabu. Oleh karena itu, beberapa pemanggilan tingkat 6 tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Si Feng dalam perjuangannya melawan Daystar. Di tengah diskusi para penonton, 6 Dewi Perang yang mengenakan baju besi suci dan dipersenjatai dengan berbagai senjata turun ke alun-alun, masing-masing memancarkan aura yang menyesakan. Level 200, Dewi Perang tingkat 6. Level 200 adalah titik balik besar dalam domain God. Terutama bagi NPC seperti Dewi Perang. Dibandingkan dengan monster, NPC tidak akan menerima banyak peningkatan atribut dasar ketika mereka mencapai level 200. Namun, senjata dan perlengkapan mereka akan mengalami transformasi drastis. Sebagai referensi, rata-rata NPC tingkat 200 tingkat 6 biasanya dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, dan mereka dapat bertarung dengan baik melawan dewa tingkat 200, tingkat 6 yang hampir tidak memiliki perlengkapan. NPC tingkat 6 yang lebih kuat akan memiliki senjata dengan peringkat artefak surgawi terfragmentasi, dan mereka akan sekuat dewa tingkat 6 yang hampir tidak memiliki perlengkapan. Adapun 6 Dewi Perang, mereka dilengkapi dengan artefak surgawi terfragmentasi. Saya pasti sedang bermimpi. Bagaimana ini bisa nyata? Apakah alat pemanggil itu adalah artefak surgawi? Para ahli ras suci yang awalnya ingin mengejek Si Feng karena melebih-lebihkan kemampuannya ternganga kaget ketika mereka melihat 6 Dewi Perang. Bahkan Verdant Rainbow dan yang lainnya yang menyadari keberadaan bulu sumpah mau tidak mau akan terkejut. Alat yang dapat memanggil level 200, NPC tingkat 6 tidak terlalu langka di domain dewa besar. Semua negara besar pasti memiliki beberapa alat ini. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang bisa memanggil NPC sekuat Dewi Perang. Juga belum pernah terjadi sebelumnya bahwa NPC tingkat 6 yang dipanggil dilengkapi dengan artefak surgawi terfragmentasi. Perlu diketahui bahwa kelangkaan artefak surgawi terfragmentasi jauh lebih besar dibandingkan dengan senjata legendaris. Bahkan berbagai kekuatan puncak tidak banyak yang dimilikinya. Selain orang-orang pilihan mereka, mereka tidak akan pernah memberikan artefak surgawi terfragmentasi kepada anggota generasi muda mereka. Karena dilengkapi sepenuhnya dengan artefak surgawi terfragmentasi, bahkan para eksekutif dari berbagai kekuatan puncak pun tidak dapat menikmati hak istimewa seperti itu. Meskipun NPC di domain God lebih mudah mendapatkan peralatan berkualitas tinggi, mendapatkan set lengkap artefak surgawi terfragmentasi tetap merupakan tugas yang hampir mustahil bagi sebagian besar NPC. Teknologi untuk memproduksi senjata dan peralatan dengan peringkat artefak surgawi terfragmentasi ke atas telah hilang selama era mitos, dan hampir semua yang ada saat ini berasal dari era mitos dan memiliki asal-usul yang dapat dilacak. Biasanya, NPC tingkat 6 yang dilengkapi dengan artefak surgawi terfragmentasi adalah penguasa seluruh alam di wilayah dewa besar. Bahkan kuil Dewa Perang hanya melengkapi salah satu Dewi Perangnya dengan artefak surgawi terfragmentasi ketika kuil tersebut mengerahkan kekuatannya untuk menghentikan 22 tabu yang meneror domain dewa besar di masa lalu. Namun, sekarang, Si Feng telah memanggil 6 Dewi Perang tersebut. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Sementara itu, di alun-alun yang hancur. Setelah melihat 6 Dewi Perang yang dia panggil, Si Feng menoleh ke Daystar dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Terdapat perbedaan kualitatif antara bulu sumpah dan panji kematian. Meskipun bulu sumpah masih dalam kondisi rusak, bulu tersebut tidak dianggap sebagai salah satu harta paling berharga milik Dewi luar angkasa tanpa alasan. Dalam keadaan lengkapnya, bulu sumpah dapat memungkinkan Dewi luar angkasa untuk bertukar pukulan dengan dewa primordial dengan level yang sama. Meskipun panji kematian memang menantang surga, namun panji itu tidak cukup kuat untuk membiarkan penggunanya melawan dewa purba. Kamu benar-benar mengejutkanku, Daystar mengakui, sedikit keterkejutan mewarnai wajahnya. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, tetapi kamu ditakdirkan untuk jatuh. Semangatku dapat dihidupkan kembali tanpa akhir, sedangkan Dewi Perangmu akan tetap mati jika mereka mati. Kamu benar. Si Feng dengan acuh tak acuh mengangguk mengakui ketika dia mendengar Daystar menunjukkan kelemahan bulu sumpah. Kemudian, dia menambahkan, tetapi itu hanya akan berarti jika Anda bisa bertahan sampai mereka mati. Feat Hair of Oath memiliki kelemahan yang sama dengan semua alat pemanggil, ketidakmampuan untuk memanggil kembali makhluk yang dipanggil dalam waktu singkat setelah kematian, 1. Namun, Death Banner juga bukannya tanpa kekurangan. Meskipun senjata itu bisa memanggil aliran roh yang tak ada habisnya, hal itu sangat membebani konsentrasi penggunanya. Semakin banyak roh yang dipanggil penggunanya, semakin besar beban konsentrasi mereka. Setelah pembaruan sistem besar-besaran, kelemahan ini akan menjadi sangat jelas. Kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan lebih lama. Daystar mengangkat tombak spanduknya dan menyerang Si Feng tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan itu, Undead di belakangnya juga menyerangnya. Setiap roh memiliki standar pertarungan dan naluri pemain yang mereka tiru. Saat mereka maju, mereka mengeksekusi gerakan khas mereka pada Si Feng, sepenuhnya mengabaikan Dewi Perang dan kehidupan mereka sendiri.
Dalam sekejap mata, lebih dari 100 serangan jarak jauh yang menunjukkan kekuatan membombardir Si Feng, masing-masing sekuat serangan habis-habisan dari darah suci. Menyerang. Ketika Si Feng melihat roh-roh yang datang, dia segera memerintahkan Dewi Perang untuk membalas, tidak berani menganggap enteng situasi ini. Atas perintah Si Feng, 6 Dewi Perang memposisikan diri mereka di depan Si Feng, dan salah satu dari mereka memanggil banyak penghalang pola surgawi dengan perisainya, menciptakan dinding cahaya antara dirinya dan pasukan mayat hidup. Kemudian, Dewi Perang yang memegang busur besar memasang senjatanya dan menembaki serangan yang datang. Wus! 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 Dinding anak panah yang padat terbang ke depan, menghantam sebagian besar serangan yang datang dan melenyapkan lebih dari separuh legiun undead yang maju dalam sekejap mata. Adapun selusin serangan yang berhasil melewati dinding panah, mereka dibelokkan oleh dinding cahaya bahkan sebelum mereka bisa mendekati Si Feng. Sebelum ada yang bisa menyuarakan keterkejutan mereka pada kekuatan pertahanan penghalang pola dewa, 4 Dewi Perang yang tersisa, masing-masing dipersenjatai dengan pedang besar, tombak, kapak perang, dan pedang dua tangan, menyerbu melewati penghalang. Kemudian, seperti mesin presisi, mereka mulai membantai roh dengan gerakan sempurna. Tak satu pun dari mereka melakukan gerakan berlebihan, membunuh setidaknya satu roh di setiap gerakan. Bahkan para ahli tingkat 6 di lantai 5 level 190 plus tidak lebih dari anak-anak di hadapan Dewi Perang, dan lebih dari 100 roh terhapus dari keberadaannya dalam sekejap mata. Namun, Daistar bukanlah ahli biasa. Bahkan setelah melihat sebagian besar rohnya terbunuh dalam serangan pertama, dia tidak menunjukkan rasa takut dan hanya memanggil kembali mereka semua. Roh-roh itu juga mulai bertindak sebagai tamengnya, memungkinkannya melewati 6 Dewi Perang dan dengan mudah mencapai Si Feng. Kemudian, ruang di sekitarnya mulai bergetar saat Daistar mengayunkan tombak spanduknya ke arah Si Feng, membuatnya terasa seperti dunia sedang runtuh di sekitarnya. Seni suci peringkat leluhur suci, penghancuran spasial. Sebagai tanggapan, Si Feng mengayunkan Shadow Incinerator untuk menghadapi serangan Daistar. Teknik pertarungan emas, orbit pedang. Bab 797 Pesta 16 Teratas. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke seluruh alun-alun saat Si Feng dan Daistar saling bertukar serangan. Setelah pertukaran itu, Si Feng merasakan seluruh lengannya mati rasa, seolah-olah dia baru saja menabrak dinding yang tidak bisa ditembus dengan Shadow Incinerator. Dia juga tersandung 5 langkah ke belakang sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya, setiap langkah yang dia ambil meninggalkan retakan besar di tanah. Sungguh kekuatan yang luar biasa, pikir Daistar, keterkejutan dan kebingungan muncul di matanya. Dia juga menderita akibat benturannya dengan Si Feng, kekuatan yang ditransmisikan melalui tombak spanduknya cukup untuk mengirimnya terbang sejauh belasan meter. Perlu diketahui bahwa dia saat ini memiliki 2 artefak surgawi yang dilengkapi. Dikombinasikan dengan penghancuran spasial, seni suci peringkat leluhur suci, dia dapat menunjukkan kekuatan yang cocok dengan mantra super tingkat 6 atau kutukan tingkat 6 yang digunakan oleh Dewa Kuno level 200, bahkan ketika ditekan oleh proyeksi hukum Si Feng. Namun, dia masih gagal mengalahkan Si Feng. Ini sungguh sulit dipercaya. Menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari arbiter kematian. Si Feng sama terkejutnya dengan hasil percakapannya dengan Daistar. Meskipun dia tidak memiliki artefak surgawi, atribut dasarnya harusnya menyaingi Dewa Kuno level 200. Namun, bahkan setelah dia menggunakan orbit pedang yang ditingkatkan, dia masih gagal mendapatkan keuntungan yang signifikan dibandingkan Daistar. Pihak lain sangat menakutkan melebihi kata-kata. Lagi. Meski mengalami kegagalan, Daistar tidak berniat mengubah pendekatannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi pembongkaran spasial terhadap Si Feng sekali lagi. Datang. Si Feng juga memilih untuk tidak menghindari konfrontasi dengan Daistar, mengeksekusi orbit pedang sekali lagi. Arbiter kematian terkenal secara universal di kalangan umat manusia di kehidupan Si Feng sebelumnya. Sayangnya, karena Si Feng sibuk menangani pengejaran gerbang iblis yang terus-menerus saat itu, dia tidak pernah punya waktu untuk berpartisipasi dalam perang antara dua ras. Hal ini menyebabkan dia kehilangan banyak kesempatan untuk bertukar pukulan dengan para ahli ras suci. Sekarang dia bisa melawan arbiter kematian, dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Selanjutnya, pedang panjang dan tombak spanduk berbenturan berulang kali, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alun-alun. Meskipun Si Feng dan Daistar dengan tegas menolak untuk memblokir serangan satu sama lain, mereka menyerang dengan kecepatan kilat dan terus-menerus mengubah lintasan serangan mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan melakukan lebih dari selusin perubahan dalam satu pertukaran. Sementara itu, di luar ring, banyak penonton yang terpesona oleh pertukaran cepat antara Si Feng dan Daistar. Bahkan para ahli seperti Verdant Rainbow merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam hal kecepatan melakukan transisi di tengah pertempuran, Daistar, seorang ahli alam tanpa pemikiran, tidak diragukan lagi lebih unggul dari Si Feng. Namun, kekurangan Si Feng dalam waktu respons, dia lebih dari sekadar menebusnya dengan kecepatan serangannya yang absurd, dan dia selalu bisa memblokir tombak spanduk Daistar tepat pada waktunya. Setelah lebih dari selusin pertukaran, retakan mulai muncul di ruang sekitarnya. Meski begitu, Si Feng dan Daistar tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi intensitas pertempuran mereka dan terus berusaha mencari celah di pertahanan masing-masing. Keduanya pasti sudah gila. Apakah mereka tidak khawatir akan mempengaruhi performa mereka di pertandingan berikutnya dengan bertarung seperti ini? Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Bahkan Dewa Kuno level 200 pun tidak mampu memecahkan ruang medan perang. Berapa banyak kekuatan yang mereka miliki?
Ketika para penonton melihat bahwa bentrokan antara Si Feng dan Daistar telah menghancurkan banyak jalan, mau tak mau mereka merasa seperti sedang menonton pertarungan antara monster raksasa dan bukan pemain. Perlu diketahui bahwa medan perang yang digunakan untuk menjadi tuan rumah acara utama kejuaraan kontinental sangatlah stabil. Hal ini tidak hanya memberikan penindasan yang kuat pada pemain, tetapi juga menciptakan ruang dengan kekakuan yang tak tertandingi di domain dewa. Jika serangan pemain dapat memecahkan ruang di salah satu medan perang ini, serangan yang sama dapat menghancurkan rata-rata peta besar di dunia luar. Daistar telah meningkat secara signifikan sejak terakhir kali kita bertemu, komentar Garuda, matanya berkobar-kobar semangat juang menyaksikan pertarungan yang berlangsung di dalam ring. Manusia bernama Black Flame ini juga tidak buruk. Dengan cara dia mengimbangi Daistar saat ini, dia mungkin bisa masuk peringkat 5 besar, bahkan di musim ini. Memang. Rin yang duduk di samping Garuda mengangguk setuju. Meskipun Black Flame belum mencapai alam tanpa pikiran, kecepatan serangannya yang menakjubkan yang dipadukan dengan teknik pedang itu dapat menutupi kelemahannya. Kalau kita bandingkan hanya dalam kecepatan maksimum, harus kuakui aku lebih rendah darinya. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berniat menentukan pemenang melalui kecepatan saja. Nanti kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama, kata Garuda sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke Rin dan melanjutkan, siapapun yang menang di sini harus menghadapi kamu dan aku sesudahnya. Aku ingin tahu siapa di antara kita yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Persaingan kecepatan akan menimbulkan dampak yang signifikan, bahkan bagi para ahli di lantai 5. Oleh karena itu, pertarungan antara Si Feng dan Daistar ditakdirkan untuk berlangsung singkat. Begitu salah satu pihak tidak bisa lagi mengimbanginya, mereka akan langsung dibunuh oleh pihak lain. Namun, siapapun yang menang dalam pertempuran ini, mereka harus menghadapi Garuda atau Rin sesudahnya. Sementara itu, setelah bertukar beberapa lusin pukulan satu sama lain, Si Feng dan Daistar merasa sangat lelah. Kesadaran mereka bahkan mulai goyah. Kamu kuat. Sayangnya, sepertinya konsentrasimu masih sedikit kurang untuk mendukung proyeksi hukummu, kata Daistar, bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis saat dia melihat kulit pucat Si Feng. Kami akan menentukan pemenang dalam 3 langkah. Setelah mengatakan demikian, Daistar melakukan pembongkaran spasial sekali lagi. Ini tidak akan berhasil. Aku akan kalah jika terus begini. Ketika Si Feng melihat Daistar menyerangnya dengan gerakan yang sama, dia tahu bahwa kekalahannya tidak dapat dihindari jika dia merespons dengan cara yang sama. Sambil mengertakkan gigi, dia segera berhenti mempertahankan proyeksi hukum Dewi Semu dan beralih ke proyeksi hukum lanjutan ganda. Dia melemahkan proyeksi hukumnya. Daistar segera menyadari perubahan dalam proyeksi hukum Si Feng, dan mau tak mau dia menganggap keputusan Si Feng membingungkan. Namun, dia tidak memperlambat tindakannya sedikit pun. Ketika tombak spanduk Daistar hanya berjarak setengah meter, Si Feng tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada insinerator bayangan dan mengayunkannya ke atas. Teknik mana peringkat Dewi, bulan gelap? Tiba-tiba, Daistar melihat tombak spanduknya mulai bengkok. Dia juga melihat dunia sebelum dia terbelah menjadi 2. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pandangannya berubah menjadi abu-abu, dan HP-nya turun menjadi 0. Selanjutnya, keheningan menyelimuti Ceruci Blade of the Ancients sesaat ketika semua orang mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Bintang hari meninggal. Arbiter kematian kalah? Penonton tercengang saat melihat Daistar terbunuh. Mereka tidak percaya Si Feng bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar di saat-saat terakhir. Sementara itu, di tengah kebingungan penonton, Si Feng berdiri diam di dalam ring. Mengalahkannya benar-benar sebuah tantangan. Si Feng menghela napas dalam-dalam saat dia melihat mayat Daistar yang menghilang di tanah. Jika dia tidak memahami teknik mana bulan gelap peringkat Dewi, dia benar-benar tidak akan bisa menandingi Daistar dalam pertempuran ini. Selain itu, Daistar yang dia hadapi saat ini belum berkembang secara maksimal. Lagi pula, bahkan 3 absolut dari alam abadi pun tidak akan bisa menandingi wasit kematian ketika dia berada di puncaknya. Sementara itu, setelah Si Feng berhasil melenyapkan Daistar, sebuah suara kuno bergema di seluruh ring. Selamat kepada Verdant Rainbow Party yang telah masuk 16 besar. Anggota party dapat menggunakan waktu berikut untuk beristirahat. Sekarang, mari kita sambut 2 partai berikutnya ke dalam ring. Si Feng segera diteleportasi keluar dari ring ketika pengumuman dari suara kuno itu selesai. Kemudian, sebelum siapapun di luar ring dapat mendiskusikan hasil pertandingan pertama, pasangan pertandingan kedua terungkap. Pertandingan kedua, Pesta Putri Tanah versus Pesta 8 Jalan. Ketika pertarungan kedua terungkap, semua orang yang menunggu di luar ring dan menonton dari tribun penonton tersentak. Bab 798 Tablet Dewi ke-6. Apa yang terjadi dengan kejuaraan ini? Apakah ada yang salah dengan sistemnya? Pertama, pertandingan antara mantan partai 8 besar dan salah satu partai unggulan saat ini. Kini, menjadi pertandingan antara mantan partai peringkat kedua dan mantan partai 8 besar. Apakah kita akan melihat setengah dari partai peringkat teratas tersingkir di babak pertama? Ini seharusnya tidak terjadi. Tak satu pun dari kejuaraan kontinental sebelumnya yang pernah mempertemukan tim-tim unggulan satu sama lain begitu awal hingga acara utama. Pada saat ini, apakah itu pihak yang menunggu giliran di luar ring atau para pemain yang menonton dari tribun penonton, mereka semua curiga ada yang tidak beres dengan sistem Dewa Utama. Kalau tidak, pertarungan seperti itu seharusnya tidak terjadi begitu awal di acara utama. Di kejuaraan kontinental sebelumnya, partai-partai yang menempati 10 besar babak penyisihan tidak akan pernah bertemu satu sama lain di babak 32 besar. Itu juga sebabnya 10 partai teratas di babak penyisihan dianggap sebagai partai unggulan.
Namun, meski baru memasuki laga kedua babak 32 besar, 4 dari 10 partai unggulan sudah saling berhadapan. Apakah makhluk purba ini mencoba mengacaukan kita? Verdant Rainbow kehilangan kata-kata saat dia menatap siluet perkasa di langit. Awalnya, Verdant Rainbow berpikir bahwa setelah mengalahkan partai pengawal suci, salah satu dari 8 partai sebelumnya, partainya seharusnya memiliki peluang kuat untuk masuk 8 besar. Dia bahkan tidak akan mengabaikan kemungkinan masuk 4 besar lagi. Namun, setelah melihat partai Putri Tanah dipilih untuk pertandingan kedua, Verdant Rainbow merasa partainya menjadi sasaran penyelenggara kejuaraan kontinental. Lagi pula, pemenang pertandingan pertama dan kedua di babak 32 besar akan dijadwalkan untuk bertarung satu sama lain di babak 16 besar. Jika ada yang memberitahunya bahwa partainya tidak dipilih, dia akan menjadi yang pertama untuk meragukan mereka. Tentu saja, Partai 8 Jalan memiliki nasib yang lebih buruk daripada partainya. Sebagai mantan Partai 8 Besar dan salah satu partai unggulan saat ini, Partai 8 Jalan seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk masuk 16 besar dalam keadaan normal. Namun, kini setelah mereka bertanding melawan Partai Putri Tanah, perjalanan mereka di kejuaraan kontinental ditakdirkan untuk berhenti di posisi 32 besar. Bahkan jika Partai 8 Jalan berteriak-teriak saat ini, tak seorang pun akan menyalahkannya. Sementara itu, setiap anggota Partai 8 Jalan memasang ekspresi muram saat mereka melangkah ke dalam ring. Terbukti, mereka tak menyangka sistem akan begitu kejam hingga mempertemukan mereka melawan lawan yang tak terkalahkan di babak pertama. 8 Jalan, akui kekalahan, Rin, yang berdiri setinggi 6 meter, berkata sambil melihat ke arah pemimpin Partai 8 Jalan. Kamu tidak punya peluang dalam pertandingan ini. Rin, aku akui kamu kuat, tapi ini pertarungan kelompok. Kita tidak akan tahu hasilnya sampai kita bertarung, kata Eight Paths of Saffron Mark, memilih untuk tetap pada pendiriannya meskipun mengetahui kemungkinan yang sangat besar. Apakah kamu ingat pesta Star Maiden? Meskipun Elise lebih kuat dariku, bukankah dia tetap kalah dari partiku? Venom Tail dan anggota Partai 8 Jalan lainnya mengangguk setuju. Memang benar, Rin Sang Putri Tanah adalah seorang ahli yang hebat. Namun, di kejuaraan kontinental sebelumnya, Partai Putri Bumi dan Partai Star Maiden memiliki kesamaan yaitu keduanya sangat bergantung pada anggota kuncinya. Seperti Partai Star Maiden yang mengandalkan Elise, Partai Putri Tanah juga sangat bergantung pada Rin untuk pencapaiannya. Adapun anggota lain dari kedua partai, mereka tidak terlalu menakutkan jika dibandingkan. Dengan demikian, kemenangan masih mungkin terjadi selama Partai 8 Jalan dapat dengan cepat berkumpul kembali dan melenyapkan anggota Partai Rin terlebih dahulu. Terserah dirimu, kata Rin sambil menggelengkan kepalanya. Kamu hanya melakukan perjuangan yang sia-sia. Selanjutnya, pertandingan kedua acara utama dimulai. Tidak mengherankan jika Partai Putri Tanah muncul sebagai pemenang. Namun, yang mengejutkan penonton adalah fakta bahwa Putri Tanah tidak pernah bergerak sepanjang pertandingan. Hanya 2 anggota partainya yang bertarung sepanjang waktu. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, kedua anggota Partai Putri Tanah jauh lebih kuat daripada 6 anggota Partai 8 Jalan, dan pertempuran antara kedua belah pihak berakhir tak lama setelah dimulai. Sementara itu, setelah menyaksikan hasil pertandingan kedua, semua orang memahami bahwa Partai Putri Tanah telah memperbaiki kelemahan yang dimilikinya di kejuaraan kontinental terakhir. Setelah pertandingan kedua selesai, Si Feng berjalan ke ruang pribadi di Crucible of the Ancients. Nona Elise, bolehkah saya tahu Anda memanggil saya apa kali ini? Si Feng bertanya sambil menatap Elise, yang telah beristirahat di ruang tunggu selama beberapa waktu sekarang. Saya sebelumnya telah mengatakan bahwa pesta Anda memiliki peluang untuk masuk 4 besar, tetapi itu mungkin tidak dapat dilakukan jika Anda bertemu dengan pesta tinju surgawi atau pesta Putri Tanah. Sambil melihat sekilas laporan dari bawahannya, Elise dengan acuh tak acuh bertanya, sekarang kamu telah melihat kekuatan Partai Putri Tanah, apakah kamu masih ingin bertahan? Tentu saja, jawab Si Feng tanpa ragu-ragu. Partai Putri Tanah saat ini mungkin lebih kuat dari sebelumnya, tapi saya percaya pada kemampuan partai saya. Tentu saja, jika Anda mengizinkan saya meminjam tablet Dewi Anda untuk beberapa waktu, saya tidak akan keberatan melepaskan kesempatan untuk melawan pesta Putri Tanah, Nona Elise. Klaim yang berani. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan Rin? Elise mendengus dengan nada menghina. Sepertinya kamu tidak mudah menang melawan partai pengawal suci sebelumnya. Siapapun yang menyaksikan pertandingan pertama pasti tahu bahwa Partai Pelangi Hijau baru saja menang melawan Partai Garda Suci. Oleh karena itu, hampir tidak ada harapan bagi Partai Pelangi Hijau untuk menang melawan Partai Putri Tanah, yang jauh lebih kuat daripada Partai Garda Suci. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melihat ini? Si Feng tidak mau repot-repot membantah pernyataan Elise. Sebaliknya, dia mengeluarkan setumpuk gulungan kecil dari tasnya. Sementara itu, begitu Elise melihat gulungan itu, ekspresinya langsung berubah. Gulungan ukiran surgawi tingkat menengah. Elise sangat terkejut ketika dia melihat gulungan yang ditutupi pola surgawi di tangan Si Feng. Dibandingkan dengan artefak surgawi, kelangkaan gulungan ukiran surgawi tingkat menengah bahkan lebih besar lagi di wilayah Dewa Besar. Bahkan berbagai kekuatan puncak hanya memiliki sedikit saja. Bahkan sekarang, hanya ada satu tempat yang diketahui di mana para pemain dapat dengan andal memperoleh gulungan pengukiran surgawi tingkat menengah, Kamar Dagang Abis Kota Luminous Sky City. Latar belakang Kamar Dagang Abis diselimuti misteri. Itu akan merilis sekitar selusin gulungan ukiran surgawi tingkat menengah sesekali. Namun, jumlah yang begitu kecil tidak cukup untuk dibagi oleh berbagai kekuatan.
Oleh karena itu, gulungan tersebut akan selalu terjual habis segera setelah tersedia. Namun, sekarang, si Feng telah mengeluarkan lebih dari selusin gulungan ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Memang. Ini semua adalah gulungan ukiran surgawi tingkat menengah, kata si Feng sambil tertawa. Saya masih memiliki lebih banyak lagi di dalam tas saya, cukup untuk digunakan pada set peralatan legendaris terfragmentasi dari 4 anggota Zero Wing. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda berapa banyak peningkatan yang dapat kami terima dari gulungan ini, bukan, Nona Elise? Si Feng telah mempersiapkan banyak hal untuk kejuaraan kontinental. Selain memperlengkapi Gentle Snow dan yang lainnya dengan God Chaser set yang baru, dia juga telah menyiapkan gulungan ukiran surgawi tingkat menengah yang cukup untuk 4 pemain. Awalnya, dia menahan diri untuk tidak menggunakan gulungan ukiran surgawi tingkat menengah, karena berpikir bahwa set pemburu dewa yang baru seharusnya cukup untuk membuat mereka memenangkan kejuaraan. Namun, keadaan seputar kejuaraan kontinental terbaru telah melampaui ekspektasinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan gulungan itu sekarang. Jadi inilah alasan kepercayaan dirimu. Elise menatap si Feng lama-lama. Kemudian, setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah, saya akan meminjamkan tablet itu kepada Anda. Namun, Anda hanya punya waktu 1 hari untuk mempelajarinya. Setelah 1 hari, kamu harus mengembalikannya kepadaku, terlepas dari apakah kamu berhasil mempelajari sesuatu. Tidak masalah. Si Feng mengangguk dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan 1 set kontrak domain dewa dan berkata, mari kita resmikan persyaratannya segera. Tablet Dewi sungguh luar biasa. Meskipun Elise hanya setuju untuk meminjamkannya untuk waktu yang singkat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, bahkan para ahli biasa pun bisa mendapatkan manfaat yang signifikan dari analisis permukaan, apalagi orang seperti dia, yang memiliki pengalaman mendalam mempelajari tablet Dewi. Setelah membuat kontrak, Elise menyerahkan tablet seukuran telapak tangan kepada si Feng dan meninggalkan ruang tunggu untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertama partainya di acara utama. Sementara itu, ditinggal sendirian di ruang tunggu, si Feng tidak membuang waktu dan segera mulai mempelajari tablet. Tablet Dewi ke-6? Si Feng sangat terkejut dengan informasi yang ditampilkan di tablet. Dibandingkan dengan tablet Dewi Aqua Rose, tablet Dewi Elise berada di level yang sangat berbeda. Bab 799 promosi ke puncak. Ketika Elise kembali ke ruang tunggu di luar ring, seorang wanita jangkung berotot buru-buru mendekatinya. Pertandingan kedua telah selesai, Yang Mulia, kata Phoenix Flame cemas. Partai 8 jalan kalah. Itu sudah diduga, kata Elise, tidak terpengaruh oleh laporan Phoenix Flame. Sepertinya Rin telah berusaha keras untuk menangani Garuda. Rin bahkan tidak bergerak sepanjang pertandingan. 5 anggota partainya benar-benar menekan partai 8 jalan, kata Phoenix Flame saat dia berbagi video pertarungan dengan Elise. Dari 5 anggota partai Rin, yang terkuat pastilah Archon bernama First Light. Dia sendirian membunuh Edpats dan salah satu anggota kunci Edpats Party, dan Arklik, senjata surgawi yang dia gunakan, sebanding dengan Moonlight Blade milik Dinasti Matahari. Dalam video yang dibagikan Phoenix Flame, seorang pemuda Crystallian setinggi 6 meter berdiri di atas pesawat ulang-alik terbang yang terbentuk dari bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya sambil memanipulasi pedang besar sepanjang 100 meter untuk menyerang lawan-lawannya. Serangannya sebanding dengan serangan dewa kuno level 200, dan dia menghancurkan banyak bangunan dengan setiap ayunan pedang besarnya. Selain itu, serangannya luar biasa cepat, membuatnya tampak seperti dia mengacungkan bulu, bukan senjata raksasa. Di depan senjata First Light, Edpats tidak berbeda dengan seekor semut. Dia tidak bisa menghindari serangan First Light dan hanya bisa bertahan melawannya, kehilangan sebagian besar HP-nya setiap kali dia melakukannya. Pada akhirnya, bahkan dengan dukungan dari anggota partainya, Edpats masih mati di tangan Crystallian bernama First Light. Sementara itu, setelah Elise selesai menonton videonya, dia menoleh ke Phoenix Flame dan bertanya, dia cukup kuat. Apa menurutmu kamu bisa membuatnya sibuk? Ras Crystallian tidak memanipulasi kekuatan suci seperti ras suci atau mana seperti ras manusia. Sebaliknya, mereka mahir dalam memanipulasi peralatan dan dapat memanipulasinya seperti memanipulasi anggota tubuh mereka. Sementara itu, kelas Archon adalah salah satu kelas terbaik yang tersedia bagi para Crystallian, dengan pemilik kelas tersebut dapat mengubah peralatan mereka menjadi salinan dirinya sendiri. Dari semua kelas Crystallian, kelas Archon adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menyembunyikan artefak surgawi lagi, aku seharusnya bisa membuatnya tetap sibuk, jawab Phoenix Flame setelah mempertimbangkan pertanyaan Elise. Bagus. Kalau begitu aku serahkan dia padamu, kata Elise tanpa ragu. Dia tidak meragukan klaim Phoenix Flame. Apa? Phoenix Flame sempat dikejutkan oleh kata-kata Elise. Kemudian, kesadaran segera muncul di benaknya ketika dia bertanya, apakah Black Flame setuju? MHM. Kami telah mencapai kesepakatan, dan saya telah meminjamkan tablet Dewi ke-6 kepadanya selama sehari, Elise mengakui. Yang Mulia, itulah tablet Dewi ke-6 yang sedang kita bicarakan. Nilainya jauh melebihi nilai tablet Aqua Rose. Ini adalah kesepakatan yang tidak adil bagi kami, kata Phoenix Flame. Tablet Dewa Purba sangat sedikit jumlahnya di domain Dewa Besar, dan tablet yang terkait dengan Dewi luar angkasa bahkan lebih jarang lagi. 18 tablet Dewi ada secara total, dan masing-masing berisi beberapa warisan Dewi luar angkasa. Di antara tablet-tablet tersebut, terdapat 7 tablet yang berisi warisan Dewi yang paling penting, dan tablet-tablet tersebut diberi label sebagai tablet Dewi pertama hingga ke-7.
Tablet Dewi yang diberi peringkat ini jauh lebih berharga daripada tablet Dewi yang tidak memiliki peringkat. Jika seorang pemain berhasil mempelajari isi tablet berperingkat, manfaat yang bisa mereka peroleh akan bernilai sama dengan artefak surgawi. Jangan khawatir. Mempelajari salah satu warisan yang lebih kecil dalam satu hari lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, apalagi warisan utama, kata Elise acuh tak acuh. Jika Black Flame begitu percaya diri dengan kemampuannya, saya tidak keberatan memberinya waktu sehari pun. Phoenix Flame setuju dengan Elise ketika dia mendengar kata-kata Elise. Setiap tablet Dewi berisi banyak warisan. Khususnya pada tablet Dewi yang diberi peringkat. Meskipun warisan yang lebih rendah di dalam tablet Dewi ini luar biasa, mempelajarinya merupakan tantangan yang signifikan. Sebelumnya, Phoenix Flame membutuhkan waktu 1 bulan hanya untuk mempelajari warisan dari tablet Dewi ke-6, dan itu hanya salah satu dari warisan yang lebih rendah di tablet tersebut, bukan warisan utama. Belum lagi, sebelum pemain dapat mengakses warisan di dalam tablet Dewi, mereka harus menguraikan tablet Dewi terlebih dahulu. Dengan hanya 1 hari yang diberikan kepadanya, hal yang paling bisa dicapai si Feng adalah menguraikan tablet Dewi ke-6 dan mempelajari berapa banyak warisan yang dimilikinya. Pada akhirnya, dia tidak lebih baik dari seseorang yang belum pernah memegang tablet Dewi ke-6. Sementara Elise dan Phoenix Flame mempersiapkan diri untuk babak 16 besar, tanpa sepengetahuan mereka, si Feng telah memecahkan tablet Dewi ke-6 dengan bantuan kristal cemerlang yang dia ambil dari tasnya. Kristal itu tidak lain adalah kristal Dewa Abadi. Dengan mengandalkan energi abadi yang terkandung dalam kristal Dewa Abadi, si Feng dapat meningkatkan aktivitas otaknya dan meningkatkan kemampuan belajarnya secara signifikan. Setelah menghabiskan sekitar 10 menit menguraikan tablet Dewi ke-6, si Feng mengetahui maknanya. Tablet Dewi ke-6 tidak hanya menunjukkan keberadaan 18 tablet Dewi, namun juga berisi 24 warisan Dewi. Dari 24 warisan Dewi ini, 23 terdiri dari warisan teknik tempur dan warisan teknik mana. Lebih khusus lagi, ada 12 teknik tempur emas, 5 teknik tempur emas tingkat lanjut, 5 teknik mana peringkat Dewa Primordial, dan 1 teknik mana peringkat Dewi. Adapun warisan terakhir, itu adalah warisan ke-6 Dewi luar angkasa. Tablet Dewi ke-6 menyimpan lebih banyak warisan daripada tablet Dewi yang dimiliki Aqua Rose. Selain itu, masing-masing warisan ini tidak jauh lebih lemah daripada teknik mana bulan gelap yang terkandung dalam tablet Dewi Aqua Rose, dan warisan tersebut dapat menyebabkan kegemparan di wilayah Dewa Besar. Khususnya pada warisan Dewi ke-6. Peningkatan konsentrasi. Tidak seperti kebanyakan warisan lainnya, pemain hanya perlu menguraikan warisan Dewi ke-6 untuk mendapatkan manfaat darinya. Segera setelah mereka berhasil melakukannya, mereka akan menerima peningkatan konsentrasi secara permanen. Meskipun setiap pemain hanya bisa mendapatkan manfaat dari warisan Dewi ke-6 sekali seumur hidup, tetap saja hal itu sulit dipercaya. Atribut tersembunyi yang dikenal sebagai konsentrasi mungkin tidak terlalu berarti bagi pemain biasa, namun sangat penting bagi pemain ahli. Ini karena semakin kuat konsentrasi pemain, semakin banyak teknik tempur dan mana yang bisa mereka gunakan. Biaya penggunaan teknik tempur dan mana juga akan berkurang. Bagi pemain ahli yang telah menguasai berbagai macam teknik, mengembangkan konsentrasi mereka adalah hal yang paling penting. Sayangnya, hanya sedikit metode yang tersedia untuk meningkatkan konsentrasi pemain di wilayah Dewa Besar. Kebanyakan pemain hanya dapat meningkatkan konsentrasi mereka dengan terus-menerus melatih tubuh mereka. Meskipun beberapa item dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, item tersebut akan diperebutkan dengan sengit oleh berbagai kekuatan setiap kali item tersebut muncul. Untungnya, si Feng sudah akrab dengan metode interpretasi mana dari tablet Dewi. Meskipun warisan Dewi ke-6 beberapa kali lebih kompleks daripada teknik mana bulan gelap, dengan bantuan kristal Dewa Abadi, dia bisa menguraikan warisan Dewi ke-6 semudah dia menguraikan bulan gelap. 6 jam kemudian, mana di dalam ruang tunggu tiba-tiba menjadi gelisah dan membanjiri pikiran si Feng. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan pikirannya memasuki kondisi kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, notifikasi sistem terdengar di telinganya, satu demi satu. Sistem, selamat. Anda telah berhasil menguraikan warisan ke-6 Dewi. Konsentrasi Anda telah menerima peningkatan permanen. Sistem, selamat. Konsentrasi Anda telah mencapai standar puncak tingkat 6. Babak 800 langkah ketiga, cahaya mengalir. Puncak tingkat 6. Akhirnya, konsentrasi saya pulih sepenuhnya. Si Feng terkejut sekaligus bersemangat ketika mendengar pemberitahuan sistem. Bagi sebagian besar pemain, bahkan mengembangkan konsentrasi mereka ke standar tier 6 sudah merupakan tantangan besar. Alasan sebagian besar pemain ahli tidak pernah bisa naik ke tingkat 6 adalah kurangnya konsentrasi mereka. Sementara itu, setelah pemain mengembangkan konsentrasi mereka ke standar tier 6, akan semakin sulit untuk mengembangkannya lebih lanjut. Jika pemain tidak menemukan peluang kebetulan atau harta tak ternilai yang dapat meningkatkan konsentrasi mereka secara permanen, satu-satunya cara mereka dapat meningkatkannya adalah dengan terlibat dalam pertarungan intensitas tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini juga merupakan alasan mengapa sangat sedikit pemain tier 6 yang dapat mengembangkan konsentrasi mereka ke standar tier 6 peak, dan sebagian besar berada di standar tier 6 intermediate dan tier 6 advanced. Namun, selama seorang pemain berhasil mengembangkan konsentrasinya ke standar puncak tingkat 6, kekuatan mereka akan mengalami transformasi kualitatif. Di Goddess Domain, khususnya setelah pembaruan sistem besar-besaran, pemain akan mengeluarkan sejumlah besar konsentrasi ketika menggunakan keterampilan, mantra, teknik tempur,
teknik mana, dan proyeksi hukum. Oleh karena itu, jika tidak ada kesenjangan yang besar dalam atribut dasar dan standar pertarungan, pertarungan antar pemain seringkali akan berubah menjadi kompetisi konsentrasi, dan siapapun yang memiliki konsentrasi lebih kuat akan muncul sebagai pemenang. Sementara itu, setelah konsentrasi pemain mencapai standar puncak tingkat 6, mereka tidak hanya akan memiliki konsentrasi 2 kali lebih banyak untuk dikeluarkan dibandingkan pemain yang hanya memiliki konsentrasi tingkat lanjut 6, tetapi mereka juga akan mengeluarkan konsentrasi 30% lebih sedikit saat menggunakan keterampilan, mantra, DLL. Selain itu, persepsi dan kendali mereka terhadap tubuh juga akan meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, peningkatan ini membuat kesenjangan kekuatan yang sangat besar bahkan terjadi di antara pemain tier 6. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng cukup beruntung untuk mengembangkan konsentrasinya ke standar puncak tingkat 6 tak lama setelah dia mencapai tingkat 6. Oleh karena itu, bahkan ketika dia bertemu dengan para ahli dengan standar tempur yang unggul, dia dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Dia bahkan telah melenyapkan para ahli yang menggunakan senjata surgawi yang tidak memiliki konsentrasi puncak tingkat 6. Awalnya, Si Feng mengira dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan konsentrasinya ke standar puncak tingkat 6 dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah berharap untuk mencapainya secepat ini. Sekarang konsentrasiku berada pada standar puncak tingkat 6, dipasangkan dengan teknik kondensasi mental, konsentrasiku mungkin sudah dapat menyaingi monster-monster tua yang konsentrasinya berada pada standar batas tingkat 6, pikir Si Feng sambil mengeksekusi teknik kondensasi mental. Kemudian, dia dengan penuh semangat melemparkan proyeksi hukum Dewi Semu untuk menguji efek konsentrasinya yang ditingkatkan. Benar saja, konsumsi konsentrasi saya berkurang setengahnya dibandingkan sebelumnya. Sekarang, saya seharusnya tidak mengalami kesulitan menggunakan bulan gelap dengan proyeksi hukum Dewi Semu. Sebelumnya, ketika konsentrasi dasarnya masih pada standar tingkat 6 lanjutan, dia hanya dapat secara artifisial menaikkannya ke standar puncak tingkat 6 dengan teknik kondensasi mental, dan mempertahankan proyeksi hukum Dewi Semu memberikan beban yang sangat besar padanya. Karena itu, dia tidak mampu menggunakan bulan gelap, teknik mana yang kuat yang mengharuskan dia untuk secara aktif memanipulasi elemen sihir di sekitarnya. Namun, sekarang karena konsentrasi dasarnya telah mencapai standar puncak tingkat 6, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan proyeksi hukum Dewi Semu dan bulan gelap secara bersamaan. Tentu saja, dia tidak mungkin menguji teori ini di ruang tunggu. Jadi, alih-alih melakukannya, dia memutuskan untuk mencoba hipotesis lain. Segera, Si Feng mulai mondar-mandir di dalam ruang tunggu, mengeksekusi ruang mengalir di bawah pengaruh proyeksi hukum Dewi Semu miliknya. Rasanya seperti dia melangkah ke celah ruang dengan setiap langkahnya, dan dia menciptakan lebih dari 50 bayangan dalam sekejap mata. Itu 3 kali lipat dari jumlah yang bisa dia buat sebelumnya saat mengeksekusi Flowing Space. Saat Si Feng terus mengeksekusi Flowing Space, dia menjadi lebih akrab dan mahir dalam memanipulasi lingkungan sekitarnya. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan terciptanya lebih banyak lagi tubuh hantu. 60. 70. 80. Ketika jumlah tubuh hantu yang bisa dipelihara Si Feng secara bersamaan mencapai 100, semua bayangan di dalam ruang tunggu lenyap, dan hanya seberkas cahaya yang mengalir yang bisa dilihat. Kecepatan yang dia tunjukkan saat ini jauh melampaui batas atribut dasarnya. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia bisa merasakan aliran waktu di sekitarnya melambat. Bahkan debu di dalam ruangan pun tampak membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk jatuh ke tanah. Kecepatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan dari langkah ketiga? Ketika Si Feng tiba-tiba berhenti bergerak di tengah ruang tunggu dan melihat seberkas cahaya yang mengelilingi ruangan itu masih ada, dia terkejut. Di Goddess Domain, pemain akan secara otomatis mendapat peringkat teratas setelah mereka menguasai teknik tempur emas. Ini karena teknik tempur emas memberi pemain kekuatan untuk melampaui tingkatan. Namun, tidak semua teknik pertarungan emas sama. Mereka masih dapat dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda, dan ruang mengalir Dewi luar angkasa tidak diragukan lagi termasuk dalam teknik tempur emas terbaik. Sebelumnya, bahkan ketika Si Feng baru mempelajari ruang mengalir hingga langkah kedua, tubuh hantu, dia sudah bisa menunjukkan kecepatan yang dapat menguasai indera para ahli lantai 5. Bahkan pemain yang menguasai teknik tempur emas gagal mengimbanginya. Sementara itu, Flowing Space menjadi lebih kuat setelah mencapai langkah ketiga. Dengan kecepatan yang dia tunjukkan, bahkan para ahli Realm Unthinking yang memiliki atribut dasar serupa akan mengalami kesulitan besar untuk mengimbanginya. Saat ini, Si Feng bahkan merasa bisa mengalahkan Daistar hanya dengan mengandalkan Flowing Space. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti yang dia lakukan saat dia memberikan pukulan terakhir pada arbiter kematian. Lagi pula, Daistar tidak akan bisa menentukan lokasinya. Jika dia memasangkan kecepatan ini dengan orbit pedang peringkat emasnya, Daistar bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Namun, ketika Si Feng mengabaikan proyeksi hukum Dewi Semu, dia segera menyadari bahwa dia hanya bisa mengeksekusi ruang mengalir hingga langkah kedua. Dia tidak dapat mencapai langkah ketiga tanpa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sekitarnya. Benar saja, kendaliku atas ruang di sekitarnya jauh lebih buruk tanpa bantuan proyeksi hukum Dewi Semu. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat ke sekitar 50 tubuh hantu yang memudar di ruang tunggu. Sepertinya saya harus memasangkan Flowing Space dengan proyeksi hukum Dewi Semu jika saya ingin memaksimalkan efeknya. Setelah Si Feng selesai dengan tesnya, dia membuka daftar temannya, menghubungi Gentle Snow, dan menyuruhnya datang ke ruang tunggu untuk mempelajari tablet Dewi ke-6.
Berbeda dengan babak penyisihan, acara utama kejuaraan kontinental akan mendapat jeda 6 jam setelah setiap dua pertandingan. Ini memberi waktu kepada peserta untuk memulihkan sebagian konsentrasi dan stamina mereka. Dengan babak pertama acara utama yang memiliki 16 pertandingan, pihak yang menang dalam pertandingan pertama babak pertama akan mendapatkan 48 jam istirahat di domain Dewa, yang kebetulan merupakan jumlah waktu yang sama dengan Elise yang setuju untuk meminjamkan tablet Dewi ke-6 kepada si Feng. Meskipun si Feng merasa dia masih bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari tablet Dewi ke-6 jika dia menelitinya lebih jauh, dia tidak berpikir warisan lain di tablet itu bisa banyak membantunya. Lagi pula, dia telah menguasai teknik mana bulan gelap dan ruang mengalir teknik tempur emas puncak peringkat Dewi. Jadi, daripada menggunakan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan kekuatannya sedikit, lebih baik biarkan Gentle Snow mempelajarinya. Adapun mengapa si Feng memilih Gentle Snow, itu karena dia sebelumnya telah menerima bimbingan Dewi. 1. Dengan pengetahuan yang diwarisinya, dia adalah kandidat terbaik untuk memaksimalkan penggunaan tablet Dewi. Hal ini juga akan memaksimalkan peningkatan kekuatan partai secara keseluruhan.